akan sama-sama membahas mengenai topik kelompok sosial. Setiap kita pasti lahir di tengah sebuah komunitas atau sebuah kelompok, yaitu keluarga. Di dalam perkembangan kita juga punya teman-teman bermain. Nah, kita kembali lagi berada di dalam satu kelompok sosial. Ketika kita bersekolah, tidak mungkin dong kita sekolah sendirian. Pasti kita akan bersama-sama di dalam suatu kelas. Kita berkelompok lagi. Ketika suatu saat nanti kalian bekerja, pasti tidak sendirian pula. Akan bersama-sama dengan orang-orang yang punya profesi yang sama. Begitu juga ketika kita menikah, tidak mungkin menikah sendirian. Menikah pasti harus ada pasangannya, tidak mungkin menikah sendirian. Di dalam pasangan itu, di dalam pernikahan itu juga kita berada di dalam sebuah kelompok. Dengan demikian anak-anak, bahwa setiap kita itu selalu tergabung di dalam sebuah kelompok. Tidak mungkin kita bisa hidup di luar kelompok. Bahkan seluruh aktivitas kita lakukan di dalam sebuah kelompok. Kebutuhan-kebutuhan kita juga akan terpenuhi di dalam sebuah kelompok. Nah, topik kita hari ini adalah mengenai kelompok sosial. Apa itu kelompok sosial? Bapak membuat dua pertanyaan di sini. Apa yang tidak termasuk di dalam kelompok sosial dan apa yang termasuk di dalam kelompok sosial? Oke, coba sebutkan apa yang tidak termasuk di dalam kelompok sosial. Satu jam kemudian. Kenapa lama sekali? Oke, coba berikan contohnya ya. Kalian tebak. Misalkan kalian naik sepeda motor kemudian berhenti di sebuah traffic light. Ada banyak pengendara sepeda motor yang berhenti di situ. Apakah itu dapat disebut sebagai kelompok sosial? Ya, benar sekali. Tidak. Contoh yang lain misalkan, suatu kali kalian sedang mengantri tiket sebuah konser musik. Nah, ada banyak antrian. Apakah itu dapat disebut sebagai kelompok sosial? Tunggu dulu. Yang ketiga, misalkan ini ya, ada tawuran atau kerusuhan massa. Apakah itu dapat disebut sebagai kelompok sosial? Ternyata tidak. Kalau begitu, apa yang termasuk di dalam kelompok sosial? Oke, coba pikirkan baik-baik. Bapak berikan waktu 1-2 menit untuk memikirkan apa yang termasuk di dalam kelompok sosial. Oke, Bapak tunggu. Oke, sudah selesai anak-anak? Nah, sekarang Bapak ingin bertanya, apa yang termasuk di dalam kelompok sosial? Nah, yang termasuk di dalam kelompok sosial, Bapak menampilkan di sini ada 3 hal. Yang pertama, ada 3 orang di sini. Artinya apa? Kelompok sosial itu pertama adalah kumpulan orang, 2 orang atau lebih. Itu disebut sebagai kelompok sosial. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah setiap 2 orang, 3 orang berkumpul itu kemudian dapat disebut sebagai kelompok sosial? Pada awal tadi Bapak sudah memberikan beberapa contoh. Orang berhenti di traffic light, kemudian mengantri sebuah tiket, kerusuhan massa, itu tidak termasuk di dalam kelompok sosial, padahal mereka terdiri dari 2 orang atau lebih. Berarti sebuah kelompok sosial bukan hanya terdiri dari 2 orang atau lebih. Ada syarat yang kedua. 2 orang atau lebih itu mereka menjalin suatu interaksi. Kalau 2 orang, 3 orang hanya ketemu, duduk, diam-diaman, saling cuek, itu bukan kelompok sosial. Kelompok sosial terjadi jika beberapa orang yang berkumpul tersebut berinteraksi. Apa artinya berinteraksi? Ada komunikasi di dalamnya, ada saling mempengaruhi di dalamnya. Nah, itu syarat yang kedua. Tetapi interaksi itu bisa banyak hal. Bisa merupakan kerjasama, bisa juga merupakan suatu konflik, seperti kerusuhan massa tadi. Nah, yang dimaksud di dalam kelompok sosial itu bukan yang interaksi dalam bentuk konflik,
Tetapi yang ketiga, menjalin suatu kerjasama sehingga ada rasa saling memiliki di dalamnya. Jadi ada 3 syarat supaya terbentuk kelompok sosial. Yang pertama apa tadi? Ya, benar sekali. Yang pertama adalah terdiri dari 2 orang atau lebih. Yang kedua apa tadi? Ya, yang kedua adalah sekumpulan orang itu saling berinteraksi. Dan yang ketiga adalah tumbuhnya rasa saling memiliki, rasa kebersamaan di dalamnya. Jadi, apa yang dimaksud dengan kelompok sosial? Bisa disimpulkan bahwa kelompok sosial adalah sekumpulan orang yang saling berinteraksi sehingga terciptalah rasa saling memiliki. Sekali lagi ya, kelompok sosial adalah sekumpulan orang yang saling berinteraksi sehingga mereka merasa saling memiliki. Paham? Ya, anak-anak, topik berikutnya yang akan kita bahas adalah kali ini mengenai jenis-jenis kelompok sosial. Hari ini kita akan membahas 2 tokoh saja yang mengungkapkan atau menjelaskan mengenai jenis-jenis kelompok sosial. Yang pertama yang akan kita bahas adalah pendapat dari Emil Durkheim. Emil Durkheim berpendapat bahwa kelompok sosial itu dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah solidaritas mekanik, yang kedua adalah solidaritas organik. Bapak memberikan kata kunci di sini. Solidaritas mekanik, kata kuncinya adalah kesadaran kolektif. Sedangkan solidaritas organik, kata kuncinya adalah kesepakatan. Nah, apa artinya? Bapak akan menjelaskan. Yang pertama, solidaritas mekanik. Dari kata mekanik saja kita bisa mengimajinasikan itu seperti sebuah mesin. Kalau sebuah mesin berarti orang itu atau anggota di dalam kelompoknya itu seperti mesin. Dia tidak boleh ke sana, tidak boleh ke sini, harus ikut apa yang diminta oleh kelompok tersebut. Nah, kelompok ini didasarkan pada kesadaran kolektif yang artinya adalah bahwa kepercayaan, nilai-nilai, sikap itu harus sama, seragam. Tidak boleh ada yang beda. Sekali lagi ya, kesadaran kolektif ini artinya adalah bahwa kepercayaan, keyakinan, nilai-nilai, pandangan hidup itu harus sama dengan kelompoknya. Jika tidak, dia pasti akan dikucilkan. Ini biasanya terjadi pada masyarakat yang masih tradisional. Paham sampai di sini? Nah, yang kedua adalah solidaritas organik. Kata kuncinya adalah berdasarkan kesepakatan. Artinya, kelompok itu dibangun atas dasar kesepakatan bersama. Masing-masing saling bergantung, tetapi mempunyai peran yang berbeda-beda. Seperti tubuh kita ini. Ada tangan kanan, ada tangan kiri, ada kaki, ada kepala, ada telinga, ada mata. Masing-masing mempunyai peran tersendiri, tetapi saling bergantung. Jika salah satu fungsi tersebut tidak berjalan, maka keseluruhan sistem itu juga akan terganggu. Nah, ini biasanya terjadi pada masyarakat modern, di mana masyarakat sudah terbagi-bagi di dalam profesi yang berbeda, di dalam peran yang berbeda, tetapi saling melengkapi di dalamnya. Jika ada masyarakat yang tidak berperan di dalam fungsi tersebut, maka akan mengganggu secara keseluruhan. Nah, itu adalah pendapat dari Emil Durkheim. Yang kedua adalah pendapat dari Ferdinand Tönnies. Dia berpendapat bahwa kelompok sosial itu terdiri dari 2, yaitu Gemeinschaft dan kedua adalah Gesellschaft. Agak sulit ya bilangnya ya. Gemeinschaft. Yang pertama, kata kuncinya adalah ikatan batin. Kelompok yang didasarkan pada ikatan batin. Mereka mempunyai rasa solidaritas yang sangat kuat. Mereka mempunyai hubungan yang sangat intim.
ketika anggota kelompok ini terpisah ke tempat yang berbeda-beda, bahkan saling berjauhan, mereka tetap merasa menjadi bagian di dalam kelompok. Mengapa? Sekali lagi, karena ada ikatan batin. Yang kedua adalah Gesellschaft. Kata kuncinya adalah saling bergantung tetapi tetap mandiri. Ini biasanya terjadi pada masyarakat modern yang sudah memiliki spesialisasi kerja. Ya, mereka bertemu karena satu tujuan yang sama, karena pekerjaan yang sama. Tetapi begitu mereka berpisah atau misalkan keluar dari pekerjaannya, maka ikatan tersebut akan segera berakhir. Ya, jadi mereka saling bergantung di dalam perannya masing-masing, tetapi sebenarnya mereka ini mandiri. Nah, itu adalah beberapa jenis kelompok sosial menurut dua tokoh, yaitu Emil Durkheim dan Ferdinand Tönnies. Nah, berikut ini Bapak akan memberikan tugas untuk dikerjakan secara berkelompok. Ya, anak-anak, tadi kita sudah bahas bersama-sama mengenai jenis-jenis kelompok sosial. Nah, sekarang kita hidup di masa modern yang serba maju. Tetapi jenis-jenis kelompok ini tetap ada sampai sekarang. Nah, sekarang Bapak meminta supaya kalian berkelompok dan mengerjakan di dalam kelompok tugas yang Bapak berikan ini, yaitu untuk mencari segi positif dan segi negatif dari setiap jenis kelompok sosial berikut ini. Oke, Bapak tugasnya secepatnya.